Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh karyawan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali di acara kajian kitab Al-Jawabul Kafi yang dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Bapak Ibu peserta kajian yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langsung saja melanjutkan materi yang kemarin yang Jumat yang lalu, kajian kitab Al-Jawabul Kafi yang biasa diasuh oleh Ustadz Haji Samsul Huda MPD. Pada Ustadz Huda, monggo kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Amma ba'd. Segenap keluarga besar Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah taala atas semua kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada kita semua sampai saat ini. Sudah barang tentu kita akan senantiasa berusaha untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan harapan, dengan bersyukur, nikmat itu akan tetap menyertai kita dan Allah menambah kenikmatan yang lain-lainnya. Baik, teman-teman sekalian, pada edisi kali ini kita akan masuk pada pasal 14. Masih dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Di dalam pasal ini berjudul Al-Farqu Baina Husnidzon wal Ghurur. Artinya perbedaan antara husnudzon dan tertipu. Saya ulangi, tema kali ini adalah perbedaan antara husnudzon dan tertipu atau terperdaya. Baik, kalau husnudzon tentu sesuatu yang baik, yang terpuji. Tetapi kalau tertipu, itu sesuatu yang tercela dan negatif. Dua hal yang sangat berbeda. Kenapa kemudian dua hal yang sangat berbeda ini diangkat di dalam kitab ini melalui tema perbedaan antara husnudzon dan tertipu? Padahal kedua-duanya sudah jelas berbeda. Nah, ini menandakan bahwa dalam kenyataannya meskipun husnudzon dan tertipu itu berbeda, tetapi dalam keseharian masih banyak orang-orang yang tidak bisa membedakannya. Kenapa mereka tidak bisa membedakannya? Karena ada banyak faktor yang membuat seakan-akan keduanya itu sama. Tidak sedikit orang yang menilai husnudzon itu sama dengan tertipu. Tertipu di sini artinya ghurur. Jadi kita punya istilah ini. Istilah yang pertama husnudzon, istilah yang kedua ghurur. Husnudzon seperti yang sudah kita ketahui berbaik sangka,
Sementara ghurur itu artinya tertipu atau terperdaya. Hadirin teman-teman sekalian, sekarang mari kita coba masuk ke dalam isi kitab ini. Di dalam pasal ini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan faqad tabayyanal farqu baina husnidzan wal ghurur. Sesungguhnya perbedaan antara husnudzon dan ghurur itu sudah jelas. Sudah jelas. Perbedaannya sebenarnya jelas sekali. Karena ada perbedaan yang jelas, maka semestinya manusia tidak boleh tertipu. Tidak boleh menganggap sama. Apalagi salah dalam mempersepsikannya. Jangan sampai kita tertipu malah menganggap kita sedang husnudzon. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi titik tekan yang pertama, sesungguhnya tertipu dan husnudzon dan ghurur itu dua hal yang sangat berbeda. Dan perbedaan di antara keduanya itu sangat jelas. Nah, sekarang kita lanjut. Ibnu Qayyim berkata, wa anna husnudzon, dan sesungguhnya husnudzon, berbaik sangka, in hamala alal amal, jika husnudzon itu mendorong manusia untuk beramal, wa hatha alaihi, dan memotivasi dia untuk beramal, wa saqa ilaihi, dan mengarahkan dia untuk beramal, fahuwa sahih, maka husnudzon itu sudah benar. Jadi husnudzon itu dalam perspektif Ibnu Qayyim disebutkan husnudzon itu disebut benar apabila mampu menjadi pendorong bagi manusia untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, untuk melaksanakan ketaatan, untuk beribadah. Jika demikian, maka husnudzon itu sudah benar. Jadi kalau kemudian kita ini berpikir Allah itu Maha Pengampun ya, saya yakin akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perasaan saya yakin diampuni, lalu saya terdorong untuk memperbaiki sholat, untuk meningkatkan kualitas ibadah, untuk menambah zikir saya, untuk menambah amalan-amalan sunnah saya. Maka husnudzon saya itu berarti sudah tepat. Artinya tepat kalau saya menilai Allah itu Maha Pengampun. Penilaian saya itu sudah tepat karena ketika saya menilai Allah membuat saya meningkat amal ibadahnya. Nah, itu sudah tepat. Sama dengan begini, saya yakin Allah akan menyelamatkan saya selama pandemi ini. Saya yakin. Ketika keyakinan itu muncul, ternyata mampu menjadi motivasi kita untuk semakin hidup hati-hati, untuk semakin waspada, semakin menjaga diri, semakin menjaga kesehatan, semakin sering untuk memperhatikan kesehatan, menjaga pola makan, mengimbangi dengan istirahat yang cukup, lalu olahraga mungkin. Maka kalau seperti itu, keyakinan saya bahwa Allah akan menjaga saya selama pandemi itu praduga yang benar. Kalau seandainya seorang pemuda, saya yakin saya tidak lama akan mendapatkan jodoh. Dan saya yakin jodoh saya itu terbaik. Saya yakin itu. Nah, apabila ada pemuda seperti itu, karena merasa
punya pemikiran seperti itu, lalu ia meningkatkan perilaku yang baik, memperbaiki sifat, sikap, karakter, lalu menjalin komunikasi yang baik dengan siapapun, lalu bersosial masyarakat dengan baik, membuka diri, menyambung silaturahim, menghiasi diri dengan akhlak, maka husnudzon seperti itu benar. Kalau ada anak berpikir, saya yakin nanti dalam ujian saya bisa menjawab. Saya yakin dalam ujian saya akan lulus. Saya yakin dalam ujian nilai saya akan baik. Nggak apa-apa itu. Tetapi praduga seperti itu akan disebut benar apabila si anak kemudian belajar, mau membaca, mau menulis, mau membuka buku, itu benar. Kalau ada orang berpikir insya Allah rezeki saya akan meningkat, Allah akan menambah rezeki saya yakin itu. Kenapa? Karena anak saya tambah. Boleh itu. Keyakinan itu benar apabila diiringi dengan saya harus bekerja, saya harus hidup hemat, saya harus bisa mengatur dan mengelola keuangan dengan baik. Kalau seperti itu benar. Kalau ada orang sakit, dia husnudzon, saya yakin sakit ini tidak lama. Saya yakin Allah akan memberikan kesembuhan kepada saya. Saya yakin itu. Setelah mengucapkan itu, dia kemudian mengikuti arahan dokter. Minum ini, minum itu, makan ini, makan itu, tinggalkan ini, tinggalkan itu, harus begini, harus begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, dituruti semua. Maka keyakinan dia Allah akan menyembuhkan dirinya itu dugaan yang benar. Itulah husnudzon. Itulah husnudzon. Saya yakin Allah akan melindungi saya. Dan saya yakin saya tidak akan dizalimi oleh orang. Lalu keyakinan itu membuat dia kemudian hati-hati, berbuat baik kepada semua orang, tidak suka menzalimi orang lain, maka itu praduga yang betul. Husnudzon seperti itu sudah tepat. Inilah husnudzon. Jadi, apa itu husnudzon? Husnudzon itu bukan sekedar berpraduga baik kepada Allah, bukan. Tetapi praduga itu, praduga yang baik itu mendorong dan memotivasi dirinya, mensugesti dirinya untuk mau berbuat baik. Itu namanya husnudzon. Itu namanya husnudzon. Kita kembali ke sini. Ke dalam kitab. Wa in da'a ilal batalah. Tetapi kalau husnudzon itu membuat dia justru menganggur, wal inhimak fil ma'asi, dan menceburkan dirinya ke dalam jurang kemaksiatan, fahuwa hurur, maka itulah namanya hurur. Hurur itu berarti tertipu. Contoh, ada seorang pemuda berpikir, insya Allah tahun ini saya menemukan jodoh. Insya Allah. Tapi kemudian dia tidak berusaha, tidak membangun relasi, tidak membangun komunikasi, dia mengurung diri, kemudian tidak pernah bersosialisasi dengan masyarakat, kemudian dia juga tidak memperbaiki perilakunya kepada orang lain, dia hanya mengurung diri dan mengurung diri. Dia berpikir tahun ini akan menikah, tapi dia juga tidak mau mencari pekerjaan, tetap menganggur, menunggu Allah mengirimkan jodoh kepadanya. Itu namanya hurur, tertipu dia. Apabila ada anak berpikir saya pasti bisa ujian, nilai saya pasti baik, saya akan mendapatkan ranking, tapi nggak mau belajar, nggak mau buka buku, ya gimana? Itu bukan namanya husnudzon, itu namanya tertipu. Tertipu oleh mimpi. Nah, gitu.
Nah, ada orang sakit, nggak apa-apa sakit ini insya Allah sembuh, tapi nggak mau berusaha, berikhtiar, itu namanya tertipu. Nah, jadi sangat jelas perbedaan antara husnudzon dengan hurur. Husnudzon itu keyakinan yang baik kepada Allah yang memotivasi dan mendorong seseorang untuk berbuat baik. Itu namanya husnudzon. Tapi kalau hurur hanya berpraduga kepada Allah baik, menyangka Allah baik, memiliki keyakinan kepada Allah yang baik, tetapi tidak menjadi pendorong dirinya untuk berbuat baik atau berikhtiar. Itu namanya hurur. Kita kembali ke kitab. Wa husnudzon huwa roja. Husnudzon itu adalah harapan. Jadi husnudzon itu adalah harapan. Faman kana raja'uhu hadiyan lahu ila ta'ah, apabila harapan manusia, harapan seseorang itu mendorong dia untuk melaksanakan ketaatan, wa zajiran lahu anil maksiyah, dan harapan itu mampu mencambuk dia untuk meninggalkan kemaksiatan, fahuwa raja'un shahih, maka itu harapan yang benar. Jadi kalau begitu, husnudzon itu bisa disebut sebagai harapan. Harapan itu disebut harapan yang benar apabila setelah memiliki harapan, ia terdorong untuk berbuat baik dan meninggalkan apa-apa yang tidak baik. Itu disebut harapan. Itu disebut harapan. Wa man kanat batalatuhu raja'an wa raja'uhu batalah wa tafritan fawal maghrur. Tetapi kalau harapan itu menghasilkan pengangguran, nganggur, pasrah, tidak mau berikhtiar, tidak mau berbuat, bahkan cenderung meninggalkan kewajiban dan tugas, maka itulah yang disebut tertipu. Itulah yang disebut dengan hurur. Jadi tolong digarisbawahi istilah yang perlu kita pahami pada pertemuan kali ini, yaitu antara husnudzon dan hurur. Nah itu. Lalu di dalam kitab ini beliau mengatakan, walau anna rajulan kanat lahu ardun. Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh yang dipakai untuk mengilustrasikan perbedaan di antara keduanya. Ibnu Qayyim berkata, contohnya, andai ada seseorang yang punya tanah. Seseorang memiliki tanah. Yu'ammilu ayya'uda alaihi min mughalliya ma yanfa'u. Di tanah itu, tanahnya itu berisi belukar. Berisi belukar. Belukar itu apa ya Pak Karim ya? Belukar itu tanaman yang tidak berguna itu loh. Nah ya kayak rumput, semak belukar itu loh. Jadi dia punya tanah, sebidang tanah. Tanah itu berisi rumput dan belukar, semak belukar. Nah, kemudian fa'amalaha, tanah yang berisi semak belukar itu dibiarkan. Walam yabudurha, dia tidak bercocok tanam di tanah itu. Walam yakhrusha, dan dia tidak membajaknya. Wa hasana dzannau bi annau ya'ti min mughalliya ma ya'ti man harsa wa badara wa saka wa ta'adal ardu. Tanah dibiarkan berisi rumput, semak belukar, tetapi dia berharap mudah-mudahan nanti ada orang yang datang ke tanah saya, mau membajak tanah saya, lalu bercocok tanam di situ, setelah ada hasilnya saya diberi. Nah, yang seperti ini namanya tertipu. Bahasanya mimpi di siang bolong. Bahasanya menghayal. Nah, ya ini sama dengan Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab mengatakan, la tumtirus sama udhaba. Langit itu tidak akan mendatangkan hujan emas. Hujan itu selamanya berupa air. Air jatuh ke laut, air jatuh ke sungai,
air jatuh ke bengawan, air jatuh ke sumur, air jatuh mengenai lahan, mengenai tanah, lalu kita mengelola air hujan itu. Yang petani mengelola sawahnya karena hujan dan lain sebagainya. Dari situ kemudian menghasilkan rezeki. Nggak mungkin emas menurunkan, kok emas? Nggak mungkin emas turun dari langit, nggak mungkin. Nah itu. Kemudian kata beliau, kalau ada orang punya tanah berisi rumput, semak belukar, lalu dia hanya berkhayal mudah-mudahan akan datang orang membersihkan ladang saya, lalu menanami, setelah itu memberi saya hasil. Kalau ada orang seperti itu, kata Imam Ibnul Qayyim, la'addahun nasu min asfahis sufaha. Pastilah orang akan menganggapnya orang yang paling bento dia. Orang yang paling bodoh dia. Orang yang paling bego dia. Nah, ini Ibnul Qayyim mengatakan begitu. Itu orang paling bodoh sedunia itu kalau begitu. Orang paling bodoh, orang paling, ya pokoknya begitulah. Dia hanya menghayal. Mudah-mudahan nanti tanah saya itu sudahlah. Ada orang yang tertarik lalu mau membersihkan tanah saya, membajak, lalu setelah dibajak ada yang mau bercocok tanam, nanti hasilnya saya dikirimi. Ya kalau begitu ya min asfahis sufaha, orang yang paling bodoh sedunia orang seperti itu. La'addahun nas min asfahis sufaha. Lalu Allah memberikan contoh yang lain. Ibnu Qayyim memberi contoh yang lain. Wa kadzalika, dan demikian pula lau hasana dhannah wa qawwa raja'ah. Andai ada orang yang husnudzon dan husnudzonnya itu kuat, bi ayati awalat, dia husnudzon tapi dia enggak, bagaimana dapat anak, enggak mau ngumpuli istri. Ini contoh yang tercantum di dalam kitab loh ya. Jadi ada suami istri setelah menikah LDR. Pak Karim paham nggak LDR? Belum. Ya, pahami piye? LDR masa nggak paham? Singkur-singkuran. Ya, bukan gitu. Cinta jarak jauh tuh LDR. Istilah begitu-begitu mesti paham tuh Pak Karim. Harus mengupdate informasi. Jadi cinta jarak jauh. Love daring berarti. Setelah menikah langsung berpisah. Tapi berharap bisa mendapatkan anak. Gimana dapat anak? Enggak pernah ngumpuli istri. Nah, sama dengan begitu. Lalu di sini disebutkan lagi, au yasira a'lama ahli zamani min ghairi talabin lil ilmi wa khirsin tam alaihi. Atau ada orang ingin menjadi intelektual. Enggak mau belajar. Ada orang yang berharap ingin menjadi cendekiawan, orang pinter tanpa mau belajar. Ya, sama. Orang seperti itu min asfahis sufaha. Dia termasuk orang yang paling bodoh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sekali lagi, pertemuan ini tolong digarisbawahi, yaitu antara husnudzon dan ghurur. Husnudzon itu berarti berprasangka baik pada Allah. Kalau ghurur itu berarti tertipu. Nah, kemudian dijelaskan di sini, fakadzalika man hassana dhannah wa qawwa raja'u fil fawzi bid-darajatil ula wan na'imil muqim min ghairi taqarrubin ila Allah ta'ala bimtithali awamiri wa ijtinabi nawahi. Sama saja kalau ada orang berpikir, wah insya Allah nanti saya masuk surga kok. Saya mendapatkan surga insya Allah. Janji-janji Allah akan saya peroleh besok di akhirat. Saya akan mendapatkan bidadari, kenikmatan yang kekal abadi di surga. Saya yakin itu. Tapi ngomong begitu,
tetapi dia tidak mau menjalankan perintah, tidak mau meninggalkan larangan Allah. Itu namanya juga ngayal. Makanya di dalam bahasa Indonesia kita sering mendapatkan istilah seperti apa itu, bagaikan cebol merindukan bulan. Merindukan bulan. Bagaikan cebol merindukan bulan. Atau seperti orang mimpi di siang bolong. Atau apalagi itu, ilustrasi yang menggambarkan sesuatu yang mustahil terjadi. Nah itu Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Surat Al-Baqarah 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Di sini Allah berfirman, sesungguhnya orang yang beriman, setelah beriman dia mau hijrah, setelah hijrah dia mau berjihad, itulah orang yang memiliki harapan kepada Allah. Ingat, di ujung ayat ini disebutkan harapan itu akan disebut sebagai sebuah harapan jika sebelumnya ada ikhtiar. Disebut dalam ayat ini ikhtiarnya apa? Iman dulu, kemudian mau berhijrah, lalu mau berjihad. Inilah yang disebut sebagai sebuah harapan. Nah, jadi kalau begitu harapan itu bukan omong kosong. Harapan itu bukan cek kosong. Harapan itu bukan khayalan. Harapan bukan sebuah tipuan. Berikutnya, fata'ammal kaifa ja'ala fata'ammala kaifa ja'ala ruja'um ityanu bihadit ta'ah. Orang yang seperti ini akan selalu berpikir bagaimana harapan-harapan itu mampu mendorong dia untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-mughtarrun, adapun orang-orang yang tertipu, kata Ibnu Qayyim, innal mufarritin wal mudayyi'ina li hukukillah. Orang-orang yang tertipu itu apa? Menyia-nyiakan kesempatan, membuang-buang waktu, tidak menghargai hak-hak Allah, tidak menunaikan hak-hak Allah, al-mu'attilina li awamiri, meninggalkan perintahnya, al-baghina ala ibadi, berbuat zalim kepada hamba-hambanya, wal mutajarri'ina ala maharimi, berani melanggar larangan-larangan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Orang yang seperti ini bukan termasuk orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya pikir sudah jelas ya Pak Karim dan yang lain. Hari ini kita punya istilah husnudzon dan ghurur. Husnudzon itu berarti punya harapan yang baik. Nah, sementara prasangka baik, husnudzon itu artinya prasangka baik yang kemudian disebut juga dengan roja. Roja itu harapan. Yang disebut husnudzon atau harapan itu adalah jika mampu mendorong orang untuk berikhtiar dan berbuat baik. Lalu ada istilah ghurur. Ghurur itu artinya tertipu atau terperdaya. Siapa dia? Yaitu orang yang punya praduga baik kepada Allah, punya harapan kepada Allah, tetapi harapan itu tidak mendorong dia untuk berikhtiar dan berusaha. Tidak mendorong dia untuk berbuat apa-apa. Itu namanya ghurur. Karena itu saya mengajak kepada seluruh teman-teman di Rumah Sakit Aisyah, jadilah orang-orang yang punya husnudzon, jangan memiliki ghurur. Lebih-lebih selama pandemi ini, kita masih mendengar ada saudara-saudara kita yang dengan izin Allah tentu qadar Allah tertimpa COVID-19. Ada yang sembuh, ada yang kena baru. Semua itu mengindikasikan bahwa COVID itu masih ada di sekitar kita. Dan jangan menjadi orang-orang yang tertimpa ghurur. Wah, saya sudah pakai masker, saya sudah pakai ADP. APD salah. Alat pelindung diri. Sudah cukup, saya pasti selamat. Jangan sombong.
Yang kena-kena itu juga sudah pakai APD. Jangan lupa berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar kepada benda. Bersandarlah kepada Allah yang menciptakan alam raya seisinya. Ini Pak Karim dan teman-teman semua yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kajian kali ini. Selanjutnya monggo Pak Karim dipimpin jika ada diskusi yang perlu kita musyawarahkan. Silakan. Nggih, matur suwun Ustaz Huda. Bapak Ibu seluruh karyawan Rumah Sakit Aisyah yang dirahmati Allah. Barangkali masih ada sedikit waktu. Kalau mau menanyakan sesuatu mengenai kitab yang telah panjang lebar disampaikan oleh Ustaz Huda, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang langsung atau melalui YouTube. Kenapa? Biasanya ada juga yang melalui YouTube RSA TV. Monggo pada Pak Cipto, Koperasi Karyawan Surya Husada. Kalau mau Ya, mau bertanya, tanya. Mau tanya, Pak. nggih, monggo Mas Cipto. Pak Darsono mau tanya. Nggih, Pak Darsono. Monggo Pak Darsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, Nggih, kalau kita sudah husnudzon kepada Allah, nggih. ya berbuat baik, kita itu kadang-kadang suka ngerasani teman, lawan. Nah, Iya. terus bagaimana caranya untuk melaksanakan husnudzon yang terbaik? Husnudzon yang Monggo. terbaik. Mari kita minta penjelasan dari Bapak Samsul Huda MPDI, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cara apa tadi? Supaya kita berhusnudzon dengan baik. Husnudzon, Tip-tipnya gitu husnudzon kira-kira. ada 3. Ya. Husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada orang lain, dan husnudzon kepada diri sendiri. Jadi ada 3. Husnudzon kepada Allah itu berarti berkeyakinan Allah kepada kita, bahwa Allah akan berbuat baik kepada kita. Husnudzon kepada orang lain itu berarti berkeyakinan orang lain akan berbuat baik kepada kita. Dan husnudzon pada diri sendiri itu artinya kita yakin kita akan berbuat baik untuk diri sendiri. Kalau kita sudah berprasangka baik kepada orang lain, lalu ke orang lain masih menggunjing kita, nggak ada yang salah. Yang salah kan bukan kita. Yang salah yang menggunjing, yang rasan-rasan. Jadi sebenarnya begini, dalam teori kehidupan, sebenarnya apa yang ada di luar tubuh kita itu tidak bisa menyakiti kita. Mohon maaf ini ya. Ini dalam teori agama. Sebenarnya jiwa kita itu tidak bisa sakit oleh faktor dari luar. Tetapi yang membuat sakit diri kita adalah jiwa kita sendiri. Contoh sederhana. Kalau ada orang marah-marah kepada kita. Sebenarnya kalau ada orang marah kepada kita, kita tidak perlu sakit. Kalau kita tidak ingin sakit. Tapi kalau kita ingin sakit, sakitlah kita karena mendengar marahan orang lain. Jadi katakan ada orang lain mencela kita. Ketika orang lain mencela kita, itu kan berarti urusan dia dengan Allah. Kenapa kok mencela? Celaan itu jelek, itu urusan dia dengan Allah. Tetapi kalau kita mendengar celaan itu, lalu kita respon bahwa kita harus marah, maka sakitlah hati kita. Jadi sebenarnya yang membuat sakit itu kita sendiri, bukan orang lain. Coba saja kalau ada orang itu mencela kita, lalu kita bilang, Ben, biarin. Emang gue pikirin, saya nggak mau sakit, nggak mau mendengar, cuekin aja. Kita nggak akan sakit itu. Nah, ada orang katakanlah membicarakan kekurangan kita. Ya biar aja. Setiap orang kan tidak ada yang sempurna. Lalu kita bilang pada diri kita, ngapain, biarin aja.
fokus pada diri sendiri. Saya tidak ingin sakit, biarin saja. Kalau kita bisa berbuat seperti itu, kita juga tidak akan sakit. Ada katakanlah pemuda diputus pacarnya, lalu dia sedih. Sebenarnya putus pacar itu tidak bisa menyakitkan kita kalau kita tidak ingin sakit. Nah gitu loh. Ya, jadi yang menentukan sakit itu diri kita. Kenapa kita marah ketika orang lain marah? Kenapa kita sakit saat diputusin? Kenapa kita merasa sakit saat kita diomelin? Kenapa kita sakit saat kita dirasani orang? Biarin aja. Jadi yang membuat kita sakit itu apa? Perspektif kita kepada orang lain. Cuman itu sulit loh Pak Karim. Nggih. Lamun ono ngene lho, contohnya ngene lho Pak Karim, ono wong ngrasani kene. Ya toh dirasani ngalor ngidul, ngetan ngulon. Kita dengar. Lalu ketika kita dengar kita bilang biarin wong dia baru latihan ngomong kok. Dia itu sedang latihan muhadharah. Latihan berpidato, jadi biarin. Kalau kita bisa bilang begitu, kita nggak akan sakit itu. Tetapi wong lah piye to wong menungso ki ya duwe. Lah itu loh Pak Karim, itu ya Pak Darsono ya. Nah, jadi ya sulit ya sulit ya gampang sebenarnya. Jadi artinya begini, saya ingin mengatakan suatu ketika cuek itu penting dimiliki dalam hidup. Cuek itu suatu ketika menjadi solusi. Karena tidak semua yang kita dengar harus masuk hati dan perasaan kita. Ada yang harus kita biarkan keluar dari telinga kanan setelah masuk telinga kiri. Itu. Jadi hal-hal yang sedemikian ini perlu kita latih. Demikian Pak Karim jawaban saya. Terima kasih, semoga berguna. Nggih. Matur suwun Ustaz Huda. Ini masih ada satu lagi pertanyaan dari Mas Awis ini nampaknya ya. Husnudzon dengan diri sendiri apa kita pamer kepada orang lain? Bukan. Husnudzon pada diri sendiri itu bukan takabur, bukan ujub. Takabur itu sombong, merasa lebih besar, lebih tinggi daripada orang lain. Riya itu berarti minta dilihat oleh orang lain. Sum'ah itu ingin didengar oleh orang lain. Ujub itu membanggakan diri sendiri. Ini beda. Husnudzon pada diri sendiri itu artinya sikap optimis. Sikap optimis. Husnudzon pada diri sendiri itu artinya begini. Saya percaya pada diri sendiri bahwa saya itu mampu. Dengan usaha yang saya kerjakan, saya itu mampu. Saya akan bisa bertanggung jawab pada diri sendiri. Saya yakin Allah memberikan potensi pada diri sendiri, dan saya yakin saya tidak akan mendolimi diri sendiri. Saya tidak akan mencelakai diri sendiri. Saya akan bertanggung jawab, memelihara, dan itu namanya husnudzon pada diri sendiri. Jadi husnudzon pada diri sendiri itu lebih dekat kepada optimis, percaya akan kemampuan diri sendiri. Nah. Matur suwun Ustaz Huda. Monggo pada teman-teman yang lain. Nampaknya sudah nggak ada yang ditanyakan Ustadz pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak Karim dan terima kasih semuanya. Saya ingatkan sekali lagi, kita memiliki istilah husnudzon dan ghurur. Husnudzon itu berarti berprasangka baik, ghurur berarti tertipu. Disebut husnudzon jika kita tergerak, termotivasi untuk berbuat baik. Tapi disebut ghurur jika kita justru malah terjatuh kepada pengangguran dan tidak mau berusaha. Itu namanya ghurur, tertipu. Demikian, mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Matur suwun Ustaz Huda. Demikian kajian Al-Islam pada pagi hari ini. Saya selaku moderator pada pagi hari ini
Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.